Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sugianto selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro serta teman sekelas yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang perekonomian tiga sektor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya selaku moderator bernama Arhadita Korinatika Zahra. Selanjutnya Fajar Manzai dan Herlian Daparoka. Silakan teman yang ingin membawakan materi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini kita akan masuk pada bab 3 yaitu perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor ini adalah perekonomian yang terdiri dari tiga, yaitu sektor rumah tangga, kedua sektor perusahaan, dan yang ketiga sektor pemerintahan. Dari ketiga sektor ini memiliki hubungan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, perekonomian tiga sektor ini memiliki sisi pengeluaran masing-masing, yaitu yang pertama pengeluaran dari sektor rumah tangga, kedua pengeluaran dari sektor perusahaan, dan ketiga pengeluaran dari sektor pemerintahan. Sedangkan sisi pendapatan terdiri dari pendapatan masyarakat, distribusi untuk pengeluaran konsumsi, membayar pajak rumah tangga kepada sektor pemerintahan, dan sisanya akan ditabung. Apabila sektor pemerintahan memberikan subsidi atau tunjangan kepada sektor rumah tangga, maka pendapatan akan bertambah. Pada sisi pengeluaran yang berasal dari sektor rumah tangga berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga atau yang disingkat dengan C. Pengeluaran yang berasal dari sektor perusahaan berupa pengeluaran untuk investasi atau yang disebut dengan I, dan yang ketiga adalah pengeluaran dari sektor pemerintahan berupa pengeluaran pemerintah atau yang disebut dengan G. Pengeluaran dari perekonomian tiga sektor ini merupakan penjumlahan dari semua pengeluaran yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Yang ditulis dengan rumus E sama dengan C tambah I tambah G. Sisi pendapatan masyarakat distribusi untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atau yang disebut dengan C, membayar pajak atau TX, dan sisa untuk tabungan atau S. Apabila pemerintah memberikan subsidi atau tunjangan lainnya, maka disebut TR. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan dapat ditulis dengan rumus Y sama dengan C tambah TX tambah S dikurang TR. Perekonomian akan berada dalam keseimbangan apabila pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sama dengan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dan perekonomian tersebut. Dapat ditulis rumusnya yaitu Y sama dengan E. C tambah TX tambah S dikurang R sama dengan C tambah I tambah G. S tambah TX kurang TR dikurang I tambah G. S tambah TX sama dengan I tambah G tambah TR 5 atau S kurang 1 sama dengan R kurang TX tambah TR. S kurang I disebut dengan istilah surplus sektor swasta. Sementara G kurang TR ditambah TR disebut dengan defisit anggaran belanja. Konsumsi rumah tangga atau disebut dengan C yang ditemukan oleh Keynes, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga berhubungan secara proporsional dengan pendapatan. Dapat ditulis rumusnya yaitu YD sama dengan Y kurang TX ditambah TR. Pajak yang ditarik oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang sifatnya tetap atau lump sum tax. Kedua, pajak yang besar kecilnya, pendapatan nasional, atau yang disebut dengan proportional tax. Atau ditulis dengan rumus sebagai berikut,
pajak lump sum, yaitu TX sama dengan TX. Pajak proporsional atau yang ditulis dengan rumus TX sama dengan TY. T adalah tarif pajak marginal. Selanjutnya, 1.2 angka pegadaian multiplier pengeluaran pada perekonomian tiga sektor ini yang akan dibahas oleh Saudara Arhadita. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi pada titik 1.2 angka pengganda multiplier pengeluaran pada perekonomian tiga sektor. Besarnya angka pengganda pengeluaran dibagi dua, yaitu angka pengganda atau multiplier pada pungutan pajak yang bersifat lump sum. Pungutan pajak yang bersifat proporsional terhadap pendapatan. A. Angka pengganda pengeluaran pada pajak lump sum. Pajak lump sum adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada pendapatan. Syarat keseimbangan dalam perekonomian adalah pendapat atau Y sama dengan pengeluaran atau E. Atau dapat ditulis dengan Y sama dengan E karena E sama dengan C ditambah I ditambah G. Maka perekonomian dalam keadaan keseimbangan apabila Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Next. B. Angka penggandaan pengeluaran pada pajak proporsional. Pajak proporsional adalah pajak dengan proporsional tertentu terhadap pendapatan. Dapat dikatakan bahwa semakin besarnya pendapatan, maka semakin besar juga pajaknya. Dapat ditulis dengan rumus YX dikurang TO ditambah TY. Syarat keseimbangan dalam perekonomian adalah pendapat atau Y sama dengan pengeluaran atau E. Atau dapat ditulis dengan Y sama dengan E karena F sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Maka perekonomian dalam keadaan seimbang apabila Y sama dengan C ditambah I ditambah G menentukan besarnya kesenjangan atau GAP pada perekonomian tiga sektor, di mana pungutan pajak berupa pajak proporsional dapat digunakan rumus sebagai berikut. GAP sama dengan dalam kurung 1 dikurang B ditambah BT dikali DY, di mana Y adalah dalam kurung 1 dikurang B ditambah BT ditambah M. Berikut penjelasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Herian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pada pembahasan soal. Soal bagian ke-1, C sama dengan 150 tambah 0,6 YD, I sama dengan 60, G sama dengan 50. Pembayaran transfer atau TR sama dengan 10. Apabila pemerintahan menetapkan sistem pajak tetap sebesar TX sama dengan 45, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah YD sama dengan Y kurang TX tambah TR sama dengan Y kurang 45 tambah 10, Y sama dengan Y kurang 35. Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan 150,0,6 YD tambah 60 tambah 50. Y sama dengan 260 tambah 0,6 Y kurang 21. Selanjutnya soal bagian apabila pemerintahan menetapkan sistem pajak tetap besar TX sama dengan 0,1 Y tambah 5, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah YD sama dengan Y kurang TX tambah TR sama dengan Y
kurang 0,1Y tambah 5 tambah 10 sama dengan 0,9Y kurang 35. Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan 150,0,6YD tambah 60 tambah 50. Y sama dengan 260,0,6 atau 0,9Y tambah 5. Y sama dengan 260 tambah 0,5 tambah 3 sama dengan 0,46Y sama dengan 262. Y sama dengan 571,73. Jadi pendapatan nasional keseimbangannya adalah 571,73. Selanjutnya soal bagian ketiga. Apa yang terjadi pada perekonomian tiga sektor mengenai proses pendapatan nasional? Jawabannya ialah yang pertama, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak akan memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan. Hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, saya ingin bertanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu perekonomian tiga sektor ini. Dari perekonomian tiga sektor ini terdiri dari tiga, yaitu perekonomian sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintahan. Apa yang menjadi hubungan dari ketiga sektor ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Dari ketiga sektor itu saling keterkaitan. Sektor rumah tangga sebagai konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian kewirausahaan. Sektor perusahaan memberikan balas jasa kepada rumah tangga berupa gaji dan upah, bunga, sewa, dan untung. Perusahaan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa. Lalu, sektor pemerintahan akan memberikan pajak serta subsidi kepada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atas pertanyaan saya. Atas jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Arhadita. Jadi dalam ketiga sektor ini memiliki hubungan yang sangat bagus dan yang sangat saling membutuhkan ya? Iya. Baik, sangat dimengerti. Terima kasih Arhadita. Iya, sama-sama. Selamat malam, izin bertanya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan lump sum? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Herlian. Pajak lump sum adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan. Syaratnya keseimbangan dalam perekonomian adalah pendapat atau Y sama dengan pengeluaran atau E. Terima kasih. Baik, Arhadita. Ya, sama-sama, Herlian. Apakah ada lagi yang bertanya? Saya ingin bertanya, dalam perekonomian tiga sektor yang menggunakan sistem pajak tetap, apakah yang akan berlaku ke atas keseimbangan pendapatan nasional apabila pemerintah menaikkan pajak dan seterusnya membelanjakan semua pajak yang diterima tersebut? Izin bertanya, menjawab pertanyaan dari Arhadita. Karena dalam perekonomian tiga sektor yang menggunakan sistem pajak tetap, yang akan berlaku ke atas keseimbangan pendapatan nasional apabila pemerintah menaikkan pajak dan seterusnya membelanjakan semua pajak yang diterimanya. Tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional akan sama dengan naiknya jumlah pengeluaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudari Herlin atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Dimengerti. Oke, baiklah. Demikian diskusi kelompok kita. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya maupun kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.